Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa bersama saya. Baik, sekarang Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Diharapkan agar semua siswa bisa mendengarkannya dengan baik ya. Ya, Ibu. Laila, Hadir, Bu. Rosita, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Farah, Hadir. Nanda, Hadir, Bu. Sofiatur, Hadir, Bu. Dewa, Hadir. Aini, Hadir, Bu. Sofi, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Fariska, Hadir, Ibu. Rinda, Hadir, Ibu. Denisa. Hadir, Ibu. Baik, apakah ada nama yang belum dipanggil? Sudah. Baik, alhamdulillah kalau hari ini hadir semua. Sekarang, apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Bagus sekali. Pada pagi hari ini ternyata kalian semua pada semangat untuk memulai pembelajaran dengan materi yang akan Ibu berikan. Sekarang keluarkan alat tulis dan buku kalian di atas meja masing-masing. Baik, Ibu. Baik, jika sudah, sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ya, Bu. Iya, Fioni. Tentang pencemaran, Bu. Definisi pencemaran, Bu. Bagus sekali. Seperti yang dikatakan oleh Fioni dan Laila, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pencemaran. Kemudian, apakah ada yang masih ingat mengenai apa itu pencemaran? Ayo, Bu. Iya, Rosita. Air yang kotor terkena limbah, Bu. Baik, iya, Najwa. Pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan lingkungan tercemar. Betul sekali. Seperti yang dikatakan oleh Rosita dan Najwa, bahwasanya pencemaran yaitu masuknya makhluk hidup, energi, zat atau komponen lain terhadap lingkungan yang dapat menurunkan kualitas dari lingkungan tersebut, sehingga lingkungan dikatakan tercemar dan manfaat dan juga lingkungan tidak dapat digunakan semestinya. Kemudian, apakah ada yang tahu pencemaran itu dibagi menjadi berapa? Ya, Sofia. Ada 3, Bu. Baik, coba sebutkan apa saja. Ada pencemaran tanah, air, dan udara, Bu. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Sofia. Baik, seperti yang dikatakan oleh Sofia, bahwasanya pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran air. Lalu pada pagi hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran dengan melanjutkan materi dari pencemaran terhadap pencemaran air. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu pencemaran air? Belum. Baik, jikalau belum ada yang tahu mengenai pencemaran air, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan definisi pencemaran air. Seperti halnya pencemaran tadi, bahwa pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, energi, zat atau komponen lain terhadap air yang dapat menurunkan dan merusak dari ekosistem air tersebut, sehingga kegunaan dan manfaat air tersebut tidak dapat digunakan semestinya. Jadi, air yang semula bersih jika terdapat limbah, sampah, zat kimia lainnya atau komponen lainnya bisa dikatakan air tercemar. Dari pengertian dan definisi pencemaran air yang sudah Ibu paparkan, apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum. Baik. Baik, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan yang Ibu tampilkan. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Ya, Fioni, silakan. Air yang kotor sekali, Bu. Ada lagi? Saya Ya, sumur yang tercemar karena ada daun-daunnya mengalir. tepat sekali. Jadi anak-anak, ini merupakan gambar air sumur yang sedang tercemar. Kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan air sumur di sekolah tersebut dapat tercemar? Ya, Andili silakan. Karena tidak pernah dibersihkan, Bu. Ada lagi?
bagaimana sih dampak air yang tercemar terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar kita? Ya, Sofia, silakan. Air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi kesehatan, Bu. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Yani? Mengganggu ekosistem yang ada di dalam air juga, Bu. Terima kasih, tepat sekali Sofi dan Fioni, bahwa air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit serta mengganggu ekosistem yang ada di dalam air. Lalu dari permasalahan yang Ibu tampilkan ini, kira-kira solusi apa yang kalian berikan untuk mengatasi air sumur yang sedang tercemar itu? Saya, Bu. Ya, Nanda, silakan. Bagaimana kalau dipasang filter air, Bu? Jadi sebelum air digunakan, kotoran dan bakteri bisa tersaring terlebih dahulu. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Menurut saya sumur itu tuh perlu ditutup agar tidak memasukkan bau. Baik, bagus sekali Farah. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Sofiatur. Menurut pendapat saya, sebaiknya di sekitar sumur dibuat saluran air, Bu, agar air hujan tidak mengenang dan membawa zat kontaminan masuk ke dalam sumurnya, Bu. Baik, terima kasih. Semuanya benar. Jadi solusi yang tepat untuk mengatasi air sumur yang sedang tercemar yaitu dengan cara filtrasi. Apakah kalian tahu apa itu filtrasi? Tidak tahu, Bu. Baik. Jadi filtrasi itu merupakan proses pemisahan zat padat dari cairan melalui media berpori yang bertahap dan kompleks dengan tujuan untuk menghilangkan partikel-partikel yang kecil dan halus. Dari penjelasan Ibu mengenai filtrasi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Laila. Apakah proses filtrasi dengan penyaringan berbeda, Bu? Pertanyaan yang bagus Laila. Jadi filtrasi dengan penyaringan itu berbeda ya anak-anak. Filtrasi itu proses penjernihan air yang dilakukan secara bertahap dan kompleks. Nah, sedangkan penyaringan itu proses penjernihan air yang dilakukan secara sederhana. Contohnya ketika kita menggunakan saringan plastik untuk memisahkan cairan santan dari ampas kelapa. Seperti itu Laila, apakah sudah paham? Iya, Bu. Terima kasih. Baik Laila. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin menampilkan sebuah video yang sangat menarik. Tolong diperhatikan secara sesama ya. Baik, Pak. Nah, sama-sama lagi. Yuk, kita lihat. Nah, kita sudah sampai nih di tempatnya. Dan di depan kita ya, prosesnya ada mendapatkan kebutuhan. Nah, pada proses pertama, air tawas itu dimasukkan ke dalam tangki untuk ditampung dan dialirkan ke tabung sampingnya yang berisi pasir, batuan, dan media penyaringan lainnya. Nah, fungsinya untuk melakukan penyaringan awal. Setelah dilakukan penyaringan awal, selanjutnya air tawas yang tadi sudah disaring dengan pasir kemudian dialirkan untuk disaringan menggunakan itu dan arang. Fungsinya apa? Yaitu fungsi arang dapat menyerap air partikel yang halus, menyerap bau dan warna yang terdapat dalam air. Nah, fungsi itu untuk menyerap partikel yang luas dari lapisan sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita dapat air yang jernih yang setelah terfiltrasi dan dapat dikonsumsi. Baik anak-anak, ini adalah sebuah video tentang bagaimana cara kita membuat sebuah filtrasi atau penyaringan air. Nah, kalian sudah melihat. Nah, untuk yang tadi yang sudah Bapak jelaskan bagi apa saja sih apa yang dimaksud dengan tahapan-tahapan itu yang itu ya itu. Untuk tahap pertama yaitu ada air dan kaporit. Nah, untuk yang tahap kedua ada pasir dan batu-batuan dan tahap ketiga ada arang dan hijau. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu STEM. Nah, karena ini juga berkaitan dengan apa yang kalian kerjakan nantinya ya. Nah, untuk STEM sendiri, STEM adalah singkatan dari Science, Technology, and Engineering, and Mathematics. Nah, di sini adalah sebuah pendekatan sebuah pembelajaran yang mengintegrasikan keempat bidang ilmu tersebut ke dalam satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses belajar dan memecahkan masalah dunia nyata atau masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak ingin membagi kalian sebuah kelompok. Nah, untuk kelompoknya bisa dilihat di layar.
untuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, untuk kelompok pertama ada di sebelah kanan saya, kelompok kedua ada di sebelah kiri saya, dan kelompok ketiga ada di belakang kelompok satu. Nah, untuk formasi kelompoknya biar kalian diskusinya lebih enak, nanti untuk formasi kelompoknya kalian melingkar ya. Baik. Nah, baik. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Baik, sekarang Bapak akan bagikan KPD-nya ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Baik, semuanya apakah sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Pak. Nah, baik, sekarang kalian dikerjakan yang untuk LKPD-nya. Saya Bapak di waktu 15 menit untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan. Baik, apakah ada yang kesulitan untuk menjawab? Untuk saat ini belum ada, Pak. Sip. Baik, di LKPD-nya itu ada tertera kotak kosong. Nah, kalian bisa menjawab di situ dan jangan lupa dihubungkan dengan step yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, selamat mengerjakan semua. Dalam pembuatan produk filtrasi diharapkan untuk setiap kelompok menggunakan bahan yang berbeda ya anak-anak. Baik, Bu. Bu, mohon maaf kurang dengar. Jadi bahannya harus berbeda ya setiap kelompok. Iya benar Safa. Apakah ada yang kesulitan untuk kelompok satu? Tidak ada, Bu. Apakah ada yang kesulitan untuk kelompok dua? Apakah kesulitan untuk kelompok tiga? Belum ada yang Baik, karena waktunya sudah habis, silakan untuk setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerangka desainnya. Baik, Bu. Baik, bisa dimulai. Baik, untuk kelompok satu, yang bagian sainnya itu terletak pada arang aktifnya yang dapat menyerap zat berbahaya, bau dan warna melalui proses asmati. Sedangkan di bagian teknologinya itu kami menggunakan data sebagai media utama untuk alat penyaringan. Untuk bagian tekniknya, nantinya botolnya akan dipotong terlebih dahulu, kemudian mulut botolnya berada di bawah dan disusun dari bawah dari bahan yang halus ke bahan yang kasar. Nah, untuk di matematikanya itu arangnya berukuran 5 cm, kemudian pasir halusnya 5 cm, kemudian kerikilnya 3 cm, dan batunya 5 cm. Baik, kami dari kelompok 2 ini terdapat desain kerangka yang kami buat dari desainnya sendiri, yaitu menggunakan pasir silika untuk menyaring partikel kecil seperti debu,
kumpul dan karbon aktif untuk menyerap bahan kimia yang berbahaya. Sedangkan dari sisi dari teknologi sendiri yaitu menggunakan pipa sebagai filtrasi modern untuk meningkatkan kualitas air dan filtrasinya. Kemudian untuk dari tekniknya sendiri, yaitu masing-masing pipa telah diisi dengan karbon aktif, pasir, silika, kemudian zeolit, dan sekam padi yang kemudian dihubungkan dari satu pipa ke pipa yang lain. Selanjutnya dari kelompok 3 di sini dijelaskan terkait rancangan dari kami hasilnya itu dikaji dari stepnya sainsnya dulu, yaitu mekanisme airnya. Itu ketika airnya menyerap itu ada pori-porinya di sini. Nah, air yang ada pori-porinya ini menyerap kemudian masuk ke dalam lapisan pertama itu hijau, karena di sini ada adhesi, makanya airnya itu bisa menyerap ke lapisan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu teknologinya. Teknologi ini botolnya itu dipotong menjadi 2, setelahnya yang bagian atas itu disambungkan dengan tutup pipanya. Nah di situ kemudian disusun bahan-bahannya dari ini. Yang pertama ada hijau, kemudian ada serat sabut kelapa, kemudian ada keramik, ada kain katun. Selanjutnya untuk tekniknya yaitu alat tradisional yang berbasis limbah dan bahan rumah tangga di mana yang mudah ditemukan. Lalu untuk matematikanya yaitu ini ada 4 cm sabut kelapa, 3 cm hijau, dan 2 cm keramik berpori, lalu ada 1 lapis kain katun. Baik, untuk kelompok 1 sudah bagus ya. Tadi sainsnya tadi menjelaskan pada arahnya yang dapat menyerap zat dan bau. Kemudian teknologinya kalian tadi menggunakan botol plastik ya, bagus. Kemudian tekniknya kalian tadi itu memotong botolnya terlebih dahulu, kemudian tutup mulut botolnya di bagian bawah ya. Dan matematikanya tadi sudah bagus. Arahnya 5 cm, kemudian pasirnya 5 cm, kerikilnya 3, dan batunya 5. Sudah bagus ya, baik, sudah benar. Kemudian bisa kembali. Untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Untuk kelompok 2 ini juga sudah bagus ya, menggunakan alat filtrasi modern yang bahannya menggunakan pipa ya. Yang tadi tekniknya itu pipanya dihubungkan, kemudian diisi bahan-bahannya yaitu menggunakan pasir silika, kemudian karbon aktif, kemudian zeolit dan sekam padi. Sudah bagus. Tetapi kalian tadi itu sepertinya belum memasukkan prinsip matematikanya ya. Iya Bu. Baik, nanti dapat diperbaiki ya, dapat dimasukkan untuk prinsip matematikanya. Silakan bisa kembali. Silakan untuk kelompok 3 bisa maju. Untuk kelompok 3 ini juga sudah bagus ya. Yang kalian tadi menjelaskan tentang sainsnya pada ada kayak adhesi ya yang melewati serat dulu, sudah bagus. Kemudian tekniknya tadi itu kalian menjelaskan botol plastik ya, botol plastik dipotong. Nah itu kembali ya, yang itu seharusnya itu teknologinya itu menggunakan botol plastik, dan tekniknya itu yang botol plastiknya dipotong, kemudian tutup botolnya itu dihubungkan dengan pipa ya. Kemudian untuk matematikanya kalian tadi menjelaskan sabut kelapanya itu 4 cm, hijaunya 2 cm, keramiknya 2 cm, dan 1 lapis kain katun. Itu sudah benar, hanya diperbaiki untuk teknologi dan tekniknya saja ya. Sudah bagus, silahkan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Baik anak-anak, plus untuk teman-teman kalian semua yang sudah. Baik, setelah ini kalian akan membuat produk filtrasi yang sudah kalian desain dan kalian presentasikan ini tadi ya. Baik. Baik, kemudian Ibu beri waktu 1 minggu hingga minggu depan. Diharapkan agar semua kelompok mengerjakan tugas proyek mengenai produk filtrasinya masing-masing di rumah ya anak-anak. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Mengenai garis umum secara umumnya dari pencemaran Bu, terus spesifik
implikasinya dari pencemaran air sama dampak dari pencemaran. Bagus sekali Safa. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pencemaran, dampak pencemaran, jenis-jenis pencemaran, dan memfokuskan pembelajaran pada pencemaran air. Dari materi